Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, kali ini kita akan belajar mengenai manajemen perpajakan. Ya, kita akan mempelajarinya dalam beberapa seri, dan untuk seri yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian mengenai prinsip-prinsip dasar dalam manajemen pajak atau Fundamental of Principles of Tax Management. Mudah-mudahan materi ini menarik untuk dipahami dan juga menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Adik-adik mahasiswa pajak, adapun agenda materi untuk sesi atau seri pertama ini, Bapak akan menjelaskan masalah etimologi dan tujuan dari diselenggarakannya manajemen pajak. Selanjutnya Bapak akan memberikan batasan pengertian mengenai definisi manajemen pajak. Kemudian kita akan belajar mengenai fungsi dalam manajemen pajak, dan juga mengenai ketentuan peraturan hukum yang terkait di dalam pelaksanaan manajemen pajak, dan juga kita akan membahas masalah prosedur pemenuhan kewajiban pajak, selanjutnya kendala pemenuhan kewajiban pajak dan permasalahannya nanti akan kita bahas dalam sesi yang pertama ini. Adik-adik mahasiswa pajak, sebagaimana yang ada di slide presentasi yang Bapak tayangkan, manajemen pajak ini terdiri dari dua kata. Yang pertama manajemen dan pajak. Ini penting untuk kita pahami lebih lanjut sehingga kita memiliki pemahaman yang benar mengenai manajemen pajak. Karena selama ini banyak saya mendengar bahkan melihat dan membaca para penulis maupun para dosen yang kurang tepat menurut saya di dalam memberikan pengajaran mengenai manajemen pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen pajak yang diselenggarakan oleh perusahaan atau wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi, ini tujuannya adalah pertama memenuhi kepatuhan pajak, ya, sebagaimana diamanah dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga undang-undang di bidang perpajakan. Kemudian yang kedua, tentunya wajib pajak dapat memastikan apakah kewajiban dan hak perpajakannya telah dipenuhi secara efektif dan efisien. Dalam praktek, kita jumpai banyak wajib pajak, baik itu perusahaan maupun orang pribadi, yang di dalam pemenuhan kewajibannya ternyata tidak efektif, ya, bahkan tidak efisien, terjadi pemborosan, tidak efektif. Misalnya kewajiban perpajakan PPh pasal 21 tidak dilakukan dengan benar sehingga tidak efektif. Pemborosannya di mana? Timbul sanksi yang dikenakan kepadanya karena tidak memenuhi kewajiban perpajakan di dalam pemotongan maupun pelaporan PPh pasal 21 misalnya. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari sanksi dan denda pajak. Nah ini, tadi saya sudah jelaskan kepada adik-adik mahasiswa pajak bahwa akibat kita tidak efektif di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun di dalam menjalankan hak-hak kita di bidang perpajakan, maka kita terkena sanksi dan denda. Bahkan hak kita yang seharusnya kita dapat peroleh menjadi hilang. Ini adalah tujuan dari manajemen pajak. Hal tersebut dapat kita hindari, dapat kita kelola sehingga kita tidak terkena atau mengalaminya. Adik-adik mahasiswa pajak, selanjutnya Bapak akan memberikan pengertian, definisi, batasan dari manajemen pajak. Menurut Bapak, manajemen pajak adalah proses
pengelolaan pemenuhan kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dari pengertian tersebut ada kata-kata penting dari definisi yang Bapak susun. Pertama adalah manajemen pajak adalah suatu proses. Proses artinya suatu yang berlangsung terus-menerus. Ya, jadi selama perusahaan atau orang pribadi itu menjadi wajib pajak, maka manajemen pajak itu ada satu proses yang berlangsung dari waktu ke waktu. Dia tidak akan berhenti sepanjang kita punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban di bidang perpajakan dan kita punya hak untuk menjalankan hak-hak kita di bidang perpajakan. Selama itu masih berlangsung, maka dia menjadi suatu proses, ya. Nah, bagaimana kita mengelola pemenuhan kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan? Artinya demikian. Kita punya kewajiban misalnya pemotongan PPh pasal 21 dan 26, 23 dan 26 misalnya. Atau kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kewajiban itu kita kelola dengan baik. Artinya kita memotong dengan benar, ya. Kemudian kita melaporkan dengan tepat waktu. Ini adalah tujuan dari manajemen perpajakan. Jadi bagaimana kita mengelola itu dengan baik. Misalnya contoh lain, ketika kita memungut PPN, bagaimana kita membuka faktur dan juga memungut PPN tersebut, kemudian kita melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini artinya mengelola. Sehingga apa? Kalau kita mengelola dengan baik, maka sanksi-sanksi, denda-denda maupun yang lainnya dapat kita hindari, dapat kita cegah. Ya. Nah, ini adalah tujuan dari manajemen pajak. Nah, bagaimana supaya ini bisa tercapai? Bagaimana ini supaya bisa terwujud? Maka pengelolaannya, baik kewajiban maupun hak-hak di bidang perpajakan, harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, harus merujuk kepada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN misalnya. Kita harus merujuk. Berikut aturan-aturan pelaksanaannya. Jadi ini adalah definisi manajemen pajak. Jadi definisi manajemen pajak bukan bagaimana kita mengecilkan pajak, bagaimana kita tidak membayar pajak. Bukan itu tujuannya. Kenapa? Karena tadi kita di awal Bapak sudah menjelaskan bahwa manajemen pajak ini terdiri dari dua kata, manajemen dan pajak. Pajak itu adalah milik negara yang dititipkan kepada kita untuk dibayarkan kepada negara melalui kas negara atau bank-bank devisa yang ditunjuk. Jadi pajak itu milik negara, milik dari seluruh rakyat Indonesia yang dititipkan pada usaha kita, pada penghasilan kita. Jadi kalau kita kecilkan, berarti banyak yang dirugikan di dalam hal ini, yaitu masyarakat. Jadi saya sangat tidak setuju dengan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para penulis, para dosen, yang menurut saya tidak memahami hakiki dari pajak itu sendiri. Pajak itu adalah gotong royong masyarakat Indonesia, para wajib pajak, ya, untuk membangun bangsa dan negara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pembayaran pajak. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita pahami bahwa pajak itu, manajemen pajak itu bukan dimaksudkan untuk mengecilkan pajak, tetapi lebih daripada bagaimana kita mengelola kewajiban kita maupun hak-hak kita di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan, sehingga kita dapat memenuhi kewajiban maupun menjalankan hak kita di bidang perpajakan secara efektif sesuai ketentuan dan efisien. Tidak ada pemborosan, kita dikenakan denda, sanksi, dan sebagainya.
Adik-adik mahasiswa, coba kita lihat dari manajemen pajak tersebut, ada fungsi manajemen pajak. Di sini ada 4 fungsi manajemen pajak, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengelolaan, actuating, ya bagaimana kita mengeksekusi, dan controlling, bagaimana kita mengendalikan manajemen pajak tersebut. Ya. Perencanaan, ini adalah tahap pertama atau fungsi pertama dalam manajemen pajak. Jadi wajib pajak perlu merencanakan, ya, merencanakan mengenai bagaimana dia memenuhi kewajibannya dan bagaimana dia menjalankan hak-haknya di bidang perpajakan. Nah, tentunya dalam tahapan perencanaan ini harus sejalan dengan perencanaan dari perusahaan itu sendiri atau wajib pajak itu sendiri. Ya, harus inline, harus matching. Ya, katakan misalnya saya ambil contoh perusahaan yang mau melakukan ekspansi, ya, maka tentunya dalam melakukan ekspansi, ya dia perlu katakan membuat anggaran budgeting, ya, dan langkah-langkah strategisnya di dalam melaksanakan, merealisasikan ekspansi dia ke depan. Nah, tentunya tindakan rencana aksi korporasi tersebut ini harus dimatchingkan dengan kewajiban pajak yang timbul ketika dia melakukan ekspansi. Ya, misalnya dalam ekspansi tersebut dia membuka cabang-cabang baru di area-area baru. Nah, tentunya ada isu perpajakan di sini, yaitu bagaimana dia merekrut orang-orang, tentu ada kaitannya dengan PPh pasal 21, ya. Kemudian dalam ekspansi tersebut tentu akan menghasilkan revenue atau pendapatan yang baru di daerah tersebut. Tentunya ini akan muncul isu apakah timbul kewajiban PPN dan bagaimana pelaporan atas omset dan keuntungan dari ekspansi tersebut. Nah, ini semuanya harus direncanakan. Jadi ketika kita melakukan rencana bisnis, rencana korporasi, ya, maka kita harus sudah merencanakan kewajiban perpajakan apa yang timbul dari rencana ekspansi tersebut. Ini contohnya, ya. Misalnya aksi korporasi lainnya, merger, akuisisi, ya, maupun pemekaran atau spin-off, ini pun perencanaan ini harus kita kaitkan dengan perencanaan pajak kita. Ini adalah tahap awal pertama ketika kita melakukan manajemen pajak. Kemudian yang kedua, organizing. Nah, tentunya di dalam memenuhi rencana strategis usaha kita, banyak hal yang kita lakukan. Misalnya kita meng-hire kontraktor untuk membangun pabrik misalnya, ya, dalam rangka ekspansi. Kemudian kita melakukan kerjasama usaha dengan mitra kita dalam rangka melakukan diversifikasi produk misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah organizing. Bagaimana kita mengorganize rencana kita supaya bisa membumi atau bisa implemented atau bisa dioperasionalisasikan. Nah, ini tentunya ada isu-isu perpajakan yang timbul. Nah, di sini kita harus merencanakan, ya, mempersiapkan, mengorganizing kebutuhan-kebutuhan apa yang kita perlukan agar pemenuhan kewajiban perpajakan ini dapat kita laksanakan. Ya, tentunya kita perlu katakanlah mengumpulkan regulasi-regulasi yang terkait, yang mempersiapkan atau melatih, mengedukasi para SDM kita, sumber daya manusia kita yang menangani masalah perpajakan. Nah, kita mungkin bisa saja mengkhususkan mereka atau memberikan penjelasan kira-kira apa yang harus mereka laksanakan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maupun rencana kita untuk menjalankan hak-hak kita di bidang perpajakan. Misalnya, kita juga merencanakan akan mempersiapkan restitusi misalnya. Restitusi, maka kita harus mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh pengembalian pajak. Termasuk kita mempersiapkan permohonan, ya, permohonan untuk mengajukan
restitusi. Ya. Nah, di organizing ini adalah kita mempersiapkan supaya nanti ketika kita mengeksekusi kewajiban kita maupun hak kita, ini dapat berjalan dengan efektif, artinya sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, tidak menimbulkan pemborosan atau efisien. Yang berikutnya di tahap ketiga adalah actuating. Ya, kita bagaimana mengeksekusi kewajiban kita maupun hak-hak kita di bidang perpajakan. Misalnya kita mengajukan keberatan dan banding. Katakanlah kita setelah keluar assessment letter atau surat SKPKB misalnya atas PP pasal 2529 badan misalnya dan PPN. Nah, tentunya kita di dalam memenuhi hak-hak kita, ya tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian kita mengajukan permohonan, katakan permohonan untuk mendapatkan keadilan, ya dikatakan dalam tahap pertama tentunya di Kanwil dalam berupa kita mengajukan keberatan. Nah, dalam melakukan objection atau keberatan tersebut, maka dokumen-dokumennya harus dipersiapkan ya, dan disampaikan ya, dengan waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh lewat ya. Kalau lewat berarti hak kita untuk mendapatkan keadilan melalui keberatan itu menjadi gugur. Ya, oleh karena itu hal-hal yang demikian ini perlu menjadi perhatian supaya tidak menimbulkan pemborosan. Artinya hak kita tidak dapat dipenuhi, tidak dapat dieksekusi. Yang kedua, tidak efektif karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini adalah tahapan actuating. Jadi dalam actuating, dalam mengeksekusi ini kita harus memperhatikan yaitu prosedur yang akan kita jalankan. Dan juga kita harus mempersiapkan SDM, sumber daya manusia yang memadai, yang cakep, untuk bisa menjalankan kewajiban maupun hak-hak kita di bidang perpajakan. Sedangkan controlling ini adalah tahapan pengendalian, artinya untuk memastikan apakah dalam tahapan actuating maupun tahapan organizing dan tahapan perencanaan ini sudah dipenuhi. Ya, contohnya misalnya di dalam rangka pemeriksaan misalnya, ya, apakah proses pemeriksaan ini sudah berjalan dengan baik? Artinya ketika kita diperiksa, katakan, apakah kewajiban perusahaan untuk memenuhi apa yang dimintakan dalam pemeriksaan itu sudah dipenuhi, ya, dan memastikan apakah semuanya ini sudah berjalan dengan baik. Jadi pengendalian ini tentunya merupakan tahapan akhir dari proses manajemen pajak. Ya. Nah, oleh karena itu tiap tahapan-tahapan ini harus kita pastikan sudah dijalankan dengan baik. Baik itu perencanaan, baik itu organizing, baik itu actuating. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan manajemen perpajakan, tiap-tiap fungsi tadi akan memberikan feedback. Ya, contoh misalnya controlling, dia akan memberikan feedback kepada perencanaan, organizing maupun actuating. Demikian juga tahapan perencanaan, dia akan memberikan feedback kepada organizing, actuating maupun controlling. Demikian juga organizing. Pada tahapan mengorganizing, tentu dia akan memberikan feedback kepada tahapan berikutnya, yaitu eksekusi atau actuating maupun controlling. Jadi semua tahapan ini saling memberikan feedback, sehingga akan terjadi kesempurnaan di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen ke depan. Adik-adik mahasiswa pajak, selanjutnya kita akan bicara mengenai ketentuan terkait di dalam manajemen pajak. Jadi, kalau kita bicara mengenai manajemen pajak, tentu banyak hal yang harus kita consider, harus kita perhatikan. Tidak semata undang-undang pajak dan aturan pelaksanaannya, ya sebagaimana yang ada di slide presentasi Bapak, ya, tetapi juga ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Karena kita mengelola pajak. Pajak itu adalah milik negara, milik bangsa dan negara dan rakyat, ya, yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, kita harus pastikan
bahwa usaha yang kita jalankan atau kegiatan yang kita jalankan yang menghasilkan penghasilan, tentunya ini perlu mendapatkan perhatian, ya, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak semata-mata undang-undang pajak dan aturan pelaksanaan, tetapi juga kita harus memastikan bahwa usaha yang kita jalankan ini benar-benar memenuhi prinsip-prinsip good governance, ya, good governance, good corporate governance. Jadi dikelola dengan sehat, ya, dengan memperhatikan asas-asas transparansi, responsibility, akuntabilitas. Ini harus kita perhatikan, ya. Kemudian juga di dalam menyelenggarakan manajemen pajak, ya, wajib pajak juga harus memperhatikan terutama perusahaan-perusahaan yang terikat dengan standar akuntansi keuangan seperti PSAK. Dia harus memastikan bahwa pembukuannya telah diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip PSAK, ya, prinsip-prinsip pembukuan yang sehat, ya. Kemudian juga kalau dia adalah wajib pajak yang terdaftar di bursa efek, tentu dia juga harus memperhatikan undang-undang pasar modal. Ya, demikian juga perusahaan juga harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti PPATK, ya, masalah pencucian uang, ini perlu ada transparansi dan sebagainya. Ya, kemudian juga kalau ini berkaitan dengan perusahaan perseroan terbatas, maka dia juga harus memperhatikan undang-undang perseroan terbatas dan tentu yang lainnya. Ya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan di dalam mengelola manajemen pajak. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, ketika kita mengelola pajak-pajak perusahaan atau pajak-pajak dari wajib pajak, maka kita harus memperhatikan tidak hanya undang-undang pajak dan aturan pelaksanaan, tetapi juga aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang terkait dengan usaha dari wajib pajak tersebut. Jadi dengan demikian, adik-adik mahasiswa pajak, Bapak dapat mengatakan bahwa manajemen pajak itu tidak sama dengan penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Ya, penghindaran pajak itu artinya kita melakukan teknik strategi, ya, meminimalkan pajak dengan cara tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kalau pengelakan pajak atau tax evasion, kalau penghindaran pajak tax avoidance, ya. Nah, kalau tax evasion, pengelakan pajak atau manipulasi pajak, ini adalah tindakan perusahaan untuk tidak membayar pajak atau menghindar pajak walaupun itu bertentangan dengan peraturan ketentuan perundang-undangan. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa manajemen pajak itu tidak sama atau tidak sepadan dengan penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Kalau kita melakukan penghindaran pajak, terkadang wajib pajak itu bisa lengah, ya, sehingga dia melakukan pengelakan pajak. Jadi penghindaran pajak sama pengelakan pajak dalam prakteknya itu sangat tipis, ya, sangat petty. Ya, mungkin kalau dari definisi lebih gampang, tapi dalam prakteknya kecenderungan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak itu juga melakukan pengelakan pajak. Jadi oleh karena itu memang penghindaran pajak dan pengelakan pajak ini dampaknya sama, yaitu hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Jadi terjadi namanya tax revenue forgot. Adik-adik mahasiswa pajak, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu masalah prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan. Adik-adik mahasiswa, prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan ini dimulai dari pendaftaran, registration. Jadi wajib pajak yang baru berdiri tentunya wajib untuk mendaftarkan dirinya, ya, secara online sekarang, ya, dengan e-registration. Ya, wajib pajak bisa mendaftarkan dirinya secara online untuk mendapatkan NPWP, ya. Nah, nanti ke depan tentunya NPWP sudah tergantikan dengan NIK,
untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi dengan demikian wajib pajak orang pribadi tetap mendaftarkan, tetapi mendaftarkan NIK-nya karena terjadi proses pemadanan NPWP, ya NIK menjadi NPWP. Ya, kemudian setelah itu wajib pajak melakukan pelaporan, reporting. Ya, nah sebelum melakukan reporting, tentunya dia harus menyelenggarakan pembukuan. Ya, kalau dia adalah employer atau majikan, maka dia punya kewajiban untuk melakukan pemotongan, ya, pemotongan ataupun pemungutan pajak PP pasal 22 misalnya atau PPN. Kemudian selanjutnya setelah dia melakukan pelaporan, tentu dia melakukan pembayaran, ya, pembayaran pajak. Jadi ini adalah siklus prosedur pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Ya, jadi ada wajib pajak tertentu yang ditunjuk sebagai wajib pajak pemotong dan pemungut withholding agent, maka dia juga punya kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Ya, misalnya PP pasal 21 atas karyawan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kendala. Kendala yang dihadapi oleh wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan. Ini ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, cash flow. Terkadang wajib pajak ini tidak dapat mengelola cash flow-nya dengan baik, sehingga menimbulkan kendala pajak. Ya, kendala pajaknya apa? Ya, kendala pajaknya telat membayar pajak. Ya, telat membayar pajak. Ya, misalnya PP pasal 25 masa. Atau mungkin karena kesulitan cash flow, sudah terlanjur motong PP pasal 21 yang merupakan pajak karyawan yang dititipkan kepada perusahaan atau pemberi kerja, tetapi karena mengalami cash flow, uang negara tadi itu digunakan untuk kegiatan operasional. Contoh lain misalnya memungut PPN, tetapi tidak disetor karena kesulitan cash flow, digunakan untuk bayar gaji karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di luar usaha. Ini juga mengakibatkan persoalan di bidang perpajakan, sehingga wajib pajak tidak patuh. Uang negara yang dititipkan ya digunakan untuk kepentingan perusahaan atau pribadi. Ini banyak dijumpai dan ini bisa mengakibatkan perbuatan pidana di bidang perpajakan. Nah, ini harus dihindari ya. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia yang dipekerjakan dikatakan di perusahaan yang untuk menangani pajak tidak cakap, tidak kompeten, atau perusahaan tidak memiliki SDM yang memadai, yang memenuhi kualifikasi, memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Nah, ini sering menimbulkan persoalan, ya, sehingga perusahaan katakanlah telat melapor atau katakanlah pencatatannya tidak memadai, harusnya menerbitkan faktur, tidak menerbitkan faktur, ya harusnya pembelian ini dicatat seharga-harga perolehan, ya, tapi dia mencatatnya katakan berdasarkan harga beli. Nah, ini karena dia tidak cakap. Ini menimbulkan persoalan dan ini sering dijumpai di dalam praktek di lapangan. Ya, banyak pemborosan yang terjadi itu akibat SDM-nya tidak cakap. Bahkan dokumennya tidak tertata dengan baik, tidak dikelola dengan baik, tidak disimpan dengan baik, sehingga ketika mengalami pemeriksaan pajak atau mengalami tahapan SP2DK atau pengawasan, dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disediakan. Sehingga ini menimbulkan persoalan bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya atau menjalankan haknya di bidang perpajakan. Ya, banyak pengalaman atau peristiwa wajib pajak tidak dapat menjalankan hak-haknya di bidang perpajakan karena SDM-nya tidak cakap.
Misalnya contoh, wajib pajak seharusnya bisa mendapatkan keadilan melalui keberatan maupun banding, tetapi itu tidak dilaksanakan atau telat waktu, ya lewat dari 3 bulan, sehingga tidak dapat melaksanakan hak-haknya hilang. Ini yang kita sebut dengan pemborosan. Ya. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana. Nah, di era digital saat ini, tentu kebutuhan akan komputer, ya hardware komputer maupun software komputer ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan di dalam pencatatan misalnya, ya, di dalam pelaporan, ya, dan juga dibutuhkan di dalam pengambilan keputusan, ya. Nah, sering dijumpai perusahaan yang volume kegiatannya sudah sangat besar, tetapi masih dikelola secara manual atau masih semi manual, belum komputerisasi, sehingga banyak hal yang harusnya tercatat dengan baik menjadi tidak tepat dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan menyulitkan perusahaan atau wajib pajak di dalam menyelenggara pembukuan yang benar, yang sehat, yang transparan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang sering dijumpai di lapangan yang menjadi kendala bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan, yaitu masalah pembukuan dan administrasi. Nah, ini sangat penting, terutama apabila wajib pajak tersebut ditunjuk sebagai pemungut, ya, atau pemotong PPh maupun PPN. Adik-adik mahasiswa pajak yang saya kasihi, kita lanjutkan dengan permasalahan yang sering dijumpai di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang lainnya adalah misalnya wajib pajak melakukan pemotongan pemungutan tetapi tidak setor pajak. Ya, misalnya dia pungut PPN tapi dia nggak setor. Ya, kebablasan digunakan untuk kegiatan operasional. Ya, nah ini tentunya bisa berdampak kepada pidana pajak, ya. Kemudian tidak membuat faktur pajak, ya. Omsetnya sudah memenuhi kriteria untuk membuka faktur pajak atau kriteria sebagai pengusaha kena pajak. Tetapi ketika melakukan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak, wajib pajak yang bersangkutan tidak membuat faktur pajak. Nah, ini tentunya bisa dikenai sanksi, ya. Sanksi karena tidak membuat atau menerbitkan faktur pajak. Yang berikutnya adalah tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan PSAK atau standar pembukuan yang lazim. Nah, ini juga menimbulkan persoalan masalah kebenaran, akurasi dari pencatatan pelaporannya, ya. Jadi ini juga menjadi isu bagi kita, ya. Yang terakhir adalah menggunakan faktur pajak yang tidak sebenarnya. Nah, ini tentu bisa mengakibatkan dapat dipidana pajak akibat kita menggunakan faktur yang tidak sebenarnya. Ya, misalnya faktur pajak orang lain kita kreditkan untuk mendapatkan pengkreditan pajak. Nah, ini tentunya hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Demikian penjelasan Bapak terkait dengan manajemen perpajakan di sesi pertama atau seri pertama ini yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar yang perlu kita ketahui di dalam mempelajari, memahami manajemen pajak. Ini sangat penting untuk kita memiliki fondasi yang kuat di dalam pembahasan sesi atau seri berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.